Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan materi mengenai sejarah penaklukan kota Konstantinopel. Sebelum membahas mengenai penaklukan Konstantinopel, marilah kita ulik dulu sejarah apa itu kota Konstantinopel. Konstantinopel merupakan ibu kota Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur. Konstantinopel dibangun pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Romawi Timur Bizantium Konstantin pertama di atas situs kota Bizantium yang sudah ada sebelumnya. Kota ini memiliki letak yang strategis di antara Eropa dan Asia, serta dibelah oleh Selat Bosporus. Konstantinopel menjadi ibu kota Bizantium selama 1100 tahun. Nah, berikutnya itu adalah peta kota Konstantinopel. Terlihat dari udara bentuknya seperti segitiga ya. Sebelah selatan kota berbatasan dengan Laut Marmara. Sebelah utara, kota berbatasan dengan Teluk Tanduk Emas dan bagian timur berbatasan dengan benua Asia yang dipisahkan oleh Selat Bosporus. Letak kota yang strategis karena diapit oleh dua laut, yaitu Laut Marmara dan Laut Hitam, menjadikan Konstantinopel sebagai salah satu kota perekonomian terpenting pada abad pertengahan. Selanjutnya, pada zaman Rasulullah SAW, terdapat dua kota yang dianggap paling indah di dunia pada masa itu, yaitu kota Roma dan kota Konstantinopel. Dua kota tersebut sangat terkenal karena keindahan dan kemegahannya. Kota Roma dengan alun-alun yang mewah dan kota Konstantinopel dengan struktur bangunan kotanya yang terbuat dari marmer-marmer pilihan. Dan dua kota tersebut sama-sama disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang bunyinya dari Abdullah bin Amr bin As bahwa ketika kami duduk di sekeliling Rasulullah SAW untuk menulis, beliau ditanya tentang kota manakah yang akan ditaklukkan terlebih dahulu, Konstantinopel atau Roma. Rasulullah menjawab kota Heraklius terlebih dahulu, maksudnya Konstantinopel. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-hebat panglima perang adalah amirnya dan sekuat-kuatnya pasukan adalah pasukannya. Hadis riwayat Ahmad. Setelah Nabi bersabda, beberapa upaya penaklukan Konstantinopel terus berjalan dari masa ke masa. Yang pertama dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, yang kedua Maslamah bin Abdul Malik dari Bani Umayyah, ketiga Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah, yang keempat Sultan Bayazid I dari Kesultanan Utsmani, dan Sultan Murad II dari Kesultanan Utsmani. Tetapi beberapa penaklukan tersebut gagal karena beberapa faktor. Lalu, siapakah penakluk kota Konstantinopel? Ya, penakluk kota Konstantinopel itu adalah Muhammad Al-Fatih atau bisa dikenal sebagai Sultan Muhammad II. Ini adalah sedikit biografi mengenai Muhammad Al-Fatih. Nama lahirnya yaitu Mehmed II atau Muhammad II. Dalam bahasa Turki, Muhammad disebut sebagai Mehmed. Tanggal lahir tanggal 30 Maret 1432 Masehi. Ayahnya yaitu Sultan Murad II, ibunya bernama Humahatun, agamanya Islam Sunni. Masa anak-anak dan remaja Muhammad Al-Fatih sudah dididik oleh ulama-ulama terbaik yaitu Syekh Aksamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qurani. Pada usia 20-an sudah menguasai beberapa bahasa di antaranya yaitu Turki, Yunani, Arab, dan Slavik, serta Ibrani. Muhammad Al-Fatih juga menguasai beberapa teknik perang. Selanjutnya, yaitu naik tahtanya Muhammad Al-Fatih menjadi seorang sultan. Muhammad Al-Fatih naik tahta pada tahun 1451 Masehi, menggantikan ayahnya Sultan Murad II yang wafat pada tanggal 18 Februari 1451. Setelah naik tahta, Muhammad Al-Fatih memusatkan perhatian untuk menaklukkan Konstantinopel. Lalu apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkan kota Konstantinopel? Berikut ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih.
Yang pertama yaitu membangun benteng Rumelia Hisar, yang kedua membuat meriam raksasa, ketiga membentuk pasukan khusus elit untuk perang, kemudian yang keempat yaitu memperkuat angkatan laut. Setelah beberapa persiapan yang matang, Sultan Muhammad Al-Fatih bertolak menuju ke Konstantinopel dari kota Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah pada akhir Maret tahun 1453 Masehi. Jumlah pasukan berjumlah sekitar 250.000 pasukan. Meriam-meriam raksasa ditarik oleh beberapa kerbau untuk menggembur benteng Konstantinopel yang terkenal akan kekokohannya. Pasukan laut yang berjumlah 400 kapal sudah siap di sekitar Selat Bosporus dan Teluk Tanduk Emas. Selanjutnya, pada tanggal 6 April 1453, perang dimulai dengan ditembakkannya meriam pertama. Selain dari daratan, kapal-kapal berusaha menggembur pertahanan kota di sebelah utara melalui Teluk Tanduk Emas. Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dalam menembus pertahanan tembok Konstantinopel memang tidak berjalan dengan lancar. Ada beberapa kendala, di antaranya tembok yang kokoh, meriam yang tidak bisa ditembakkan terus-menerus, dan adanya rantai besar yang menutup Teluk Tanduk Emas sehingga menyebabkan kapal-kapal tidak bisa masuk wilayah bagian utara. Setelah beberapa upaya gagal, Sultan Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk memindahkan kapal dari Selat Bosporus menuju Teluk Tanduk Emas lewat jalur darat. Hal tersebut sempat ditentang oleh beberapa pasukannya karena mengetahui jalur tersebut merupakan jalur pegunungan, yaitu Bukit Galata. Namun pada akhirnya mereka pun menyetujui apa yang diputuskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sekitar 70 kapal diangkut melalui daratan dari Selat Bosporus menuju Teluk Tanduk Emas melalui Bukit Galata. Selanjutnya, peperangan masih berlanjut hingga tanggal 27 Mei 1453. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk berhenti perang pada tanggal 27 Mei dan esok harinya, yaitu pada tanggal 28 Mei, semua pasukan diperintah Sultan Muhammad Al-Fatih untuk melaksanakan puasa sunnah. Semuanya melakukan puasa sunnah dan berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan. Setelah semuanya berpuasa sunnah pada tanggal 28 Mei, keesokan harinya, tanggal 29 Mei 1453, dilanjutkanlah peperangan. Pada detik ini, Sultan Muhammad Al-Fatih beserta pasukannya percaya bahwa kemenangan akan segera tiba. Kemudian kemenangan itu akhirnya didapat pada tanggal 29 Mei 1453. Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel sebagaimana yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, bagaimana kondisi Konstantinopel setelah takluk oleh Islam? Setelah takluk di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, kota Konstantinopel diubah namanya menjadi kota Istanbul. Sultan Muhammad Al-Fatih juga mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid pada hari itu juga setelah penaklukan. Sultan Muhammad Al-Fatih juga memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat Konstantinopel. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Sultan Muhammad Al-Fatih juga memberikan perlindungan sepenuhnya kepada masyarakat Konstantinopel. Harta dan martabat mereka sepenuhnya tidak akan diganggu oleh pihak Kesultanan Utsmaniyah. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.